Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Fiska, NIM 141190008. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian leasing. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK-01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan opsi atau financial license maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating license untuk digunakan lisensi selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kemudian di sini ada beberapa pihak dalam perjanjian lisensi. Yang pertama adalah lessor, yaitu adalah perusahaan atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada lisis dalam bentuk barang modal. Kemudian yang kedua adalah lisis, adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Kemudian yang ketiga adalah supplier, adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lisis dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dan yang terakhir adalah bank, yaitu pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam perjanjian leasing, tetapi menyediakan dana bagi lessor dan supplier. Oke, sekiranya sekian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Catherine Lintin dengan nomor NIM 141190012. Perjanjian leasing. Perjanjian leasing merupakan perjanjian timbal balik karena menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak. Di dalam perjanjian leasing memuat yang pertama, hubungan jangka waktu, lease dan masa kegunaan benda lease tersebut. Kedua, hak milik benda lease ada pada lessor. Yang ketiga atau yang terakhir, benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan. Objek perjanjian leasing adalah barang modal dan harga leasing. Barang modal adalah setiap aktiva tetap yang berwujud termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan dan tanah serta aktiva yang dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan ataupun memperlancar produksi barang atau jasa oleh lease. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rewan Wesa Putra, NIM 1419037 dari S1 Akuntansi Pagi semester 2. Saya di sini ingin melanjutkan sebuah materi yang dibaca oleh Catherine Lintin, yaitu mekanisme perjanjian leasing sebagai berikut. 1. Les bebas, memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga, dan menunjuk supplier peralatan yang dimaksudkan. Yang kedua, setelah les mengisi formulir permohonan les, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap. Yang ketiga, lessor mengevakuasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas les dengan syarat dan kondisi yang disetujui les lama kontrak pembayaran sewa les. Setelah ini, maka kontrak les dapat ditandatangani. Yang keempat, pada yang sama, les dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang diles dengan perusahaan asuransi yang disetujui lessor, seperti yang tercantum dalam kontrak les antara lessor dan perusahaan asuransi. Terjalin perjanjian kontrak utama. Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut. Yang kelima, supplier dapat mengirimkan peralatan yang diles ke lokasi les. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian purna jual. Yang keenam, les menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier. Yang ketujuh, supplier menyerahkan tanda terima atau yang diterima dari les, bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada supplier. Yang ke-8, lessor membayar harga peralatan yang diles kepada supplier. 9.
les membayar sewa les secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak les. Berikutnya, kegunaan leasing. Yang pertama, menghemat modal. Pemanfaatan sistem leasing, mungkin pihak les menghemat modal kerja karena untuk memulai produksinya. Les tidak harus menyediakan uang dalam jumlah besar untuk membeli mesin-mesin dan sebagainya. Yang kedua, sangat luas. Keluasan ini menyangkut berbagai aspek antara lain struktur kontrak besarnya sewa, jangka waktu kontrak, serta nilai sisa atau nilai residu. Yang ketiga, sebagai sumber dana. Sumber dana diciptakan usaha leasing adalah jenis sell and leaseback. Yang keempat, menguntungkan cash flow. Keluasan dalam penentuan besarnya sewa akan menguntungkan cash flow less. Yang kelima, menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi. Pembayaran sewa bersifat tetap dalam jangka menengah atau panjang. Yang keenam, sarana kredit jangka menengah dan panjang. Leasing jenis lease and leaseback merupakan sarana kredit jangka menengah dan panjang tersebut. Dokumentasi sederhana. Dokumentasi leasing biasanya sudah standar, sehingga untuk melakukan transaksi leasing berikutnya tinggal menjadi dokumentasi yang sudah ada. Berakhirnya perjanjian leasing dapat terjadi secara normal dan tidak normal. Perjanjian leasing berakhir secara normal jika kewajiban-kewajiban tersebut pihak telah dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut perjanjian leasing, yaitu sejak les melunasi pembayaran uang sewa, terakhir ditambah biaya-biaya lain jika ada. Sedangkan suatu perjanjian leasing berakhir secara tidak normal apabila jangka waktu berlakunya perjanjian leasing belum berakhir, tetapi kewajiban salah satu pihak terhenti karena adanya suatu peristiwa tertentu. Perjanjian leasing berakhir secara tidak normal, baik karena konsensus maupun overmatch.